Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Angelita dengan NPM 24610094. Saya dari Prodi S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil perhitungan mengenai leverage yang terdiri dari perhitungan EBIT, EBT, EAT, EPS, DOL, dan juga DFL serta DCL. Baik, langsung saja kita masuk ke proses perhitungannya. Langkah pertama adalah menghitung EBIT atau Earning Before Interest dan Tax. Diketahui, penjualan bersih perusahaan sebesar 94 juta. Kemudian, terdapat biaya operasi variabel sebesar 15 juta dan biaya tetap operasi tetap sebesar 5 juta. Pertama-tama, kedua biaya tersebut dijumlahkan terlebih dahulu sehingga total biayanya sebesar 20 juta. Selanjutnya nilai EBIT diperoleh dengan mengurangi penjualan bersih dengan total biaya operasi. Jadi, 94 juta tadi dikurangi dengan 20 juta, menghasilkan EBIT sebesar 74 juta. Setelah memperoleh EBIT, langkah berikutnya adalah menghitung bunga pinjaman yang sebesar 25% dari EBIT, sehingga diperoleh bunga pinjaman sebesar 18.500.000. Selanjutnya, kita menghitung EBT atau Earning Before Tax. Perhitungan yaitu EBIT dikurangi bunga pinjaman. Maka, 74 juta dikurangi 18.500 menghasilkan EBT sebesar 55.500. Setelah itu, dihitung pajak penghasilan sebesar 40% dari EBT, sehingga pajak yang diperoleh sebesar 22.200.000. Kemudian kita dapat menghitung EAT atau Earning After Tax, yaitu EBT dikurangi pajak. Hasilnya adalah 33.300.000. Selanjutnya, diketahui dividen saham preference sebesar 15% dari EBIT, sehingga diperoleh nilai sebesar 11.100.000. Laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa dihitung dengan mengurangi EAT dengan dividen saham preference, sehingga laba yang diperoleh sebesar 22.200.000. Sedangkan berdasarkan data pada soal, nilai earning per share atau EPS sebesar 10.000 per lembar saham. Berikutnya, saya akan menghitung Degree of Operating Leverage atau DOL. Rumus yang digunakan adalah penjualan dikurangi biaya variabel, kemudian dibagi dengan EBIT. Data yang digunakan yaitu penjualan sebesar 94 juta, biaya variabelnya sebesar 15 juta, dan EBIT-nya sebesar 74 juta. Maka, penjualan dikurangi biaya variabel menghasilkan 79 juta. Kemudian, 79 juta ini dibagi dengan 74 juta sehingga diperoleh sekitar 1,07. Selanjutnya saya akan menghitung Degree of Financial Leverage atau DFL. Rumus DFL sendiri adalah EBIT dibagi dengan EBIT dikurangi bunga pinjaman dan dividen saham preference yang telah disesuaikan dengan faktor 1 dikurangi tarif pajak. Data yang digunakan yaitu EBIT-nya sebesar 74 juta, bunga pinjamannya sebesar 18.500.000, dividen sahamnya sebesar 11.100.000, dan tarif pajaknya sebesar 40%. Setelah seluruh data dimasukkan ke dalam rumus dan dilakukan proses perhitungan, diperoleh nilai Degree of Financial Leverage sebesar 1,00. Artinya, perubahan laba operasi memiliki pengaruh yang relatif sebanding terhadap perubahan laba per saham perusahaan. Selanjutnya adalah perhitungan Degree of Combined Leverage atau DCL. Rumus DCL cukup sederhana, yaitu dengan mengalihkan nilai DOL dengan nilai DFL. Berdasarkan hasil yang sudah diperoleh sebelumnya, diketahui nilai DOL sebesar 1,07, sedangkan nilai DFL sebesar 1,00.
Kemudian dilakukan perhitungan 1,07 dikalikan dengan 1,00 sehingga menghasilkan nilai DCL sebesar 1,07. Artinya, apabila terjadi perubahan penjumlahan sebesar 1%, maka laba per saham atau EPS diperkirakan akan berubah sebesar sekitar 1,07%. Baik, dari seluruh perhitungan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki nilai EBIT sebesar 74 juta, EBT sebesar 55.500.000, EAT sebesar 33.300.000, EPS sebesar 10.000, kemudian nilai DOL sebesar 1,07, DFL sebesar 1,00, dan DCL sebesar 1,07. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman dan juga Bapak atau Ibu dosen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.